Halo siswa-siswi dan rekan semua, kali ini kita akan mempelajari eksperimen gelombang cahaya mengenai difraksi ya. Itu kalian pun bisa coba. Saat ini saya gunakan webpad Colorado Education. Itu kalian bisa browsing juga di internet, itu phet.colorado.edu ya. Di situ kalian bisa coba download ataupun langsung di websitenya ya. Buka yang bagian waves, itu yang gelombang. Nanti kalian akan menemukan pilihan, ada waves, ada interferensi, ada slit, ada difraksi ya, diffraction. Nah ini kita akan coba mempelajari difraksi terlebih dahulu. Nah kalian bisa lihat di sini percobaannya itu atau eksperimennya itu. Di sini ada sebuah sumber cahaya ya, sumber cahaya tunggal gitu ya. Sumber cahaya yang mana cahayanya ini bisa diatur panjang gelombangnya. Cahayanya bisa diatur panjang gelombangnya, bisa dari yang paling rendah frekuensinya atau panjang gelombang tertinggi. Di sini ada 780 nanometer, atau kalian bisa atur sampai yang panjang gelombang terendah atau frekuensi tertinggi. Itu warna ungu ya, frekuensi tertinggi. Wavelength-nya atau panjang gelombangnya 380 nanometer. Di sini saya akan coba setting di warna atau cahaya berwarna hijau ya, dengan panjang gelombang kisaran 517 nanometer. Nah, lalu di depan sumber cahaya ada penghalang, barrier. Itu penghalang di sini yang kotak kecil kok di sini. Nah, ini zoomnya, si zoomnya sebesar ini ya. Si zoomnya di sini ada titiknya itu slitnya atau celahnya, yang mana celahnya bisa diatur, bisa lingkaran, bisa persegi begitu, bisa juga lingkaran kecil juga persegi, ataupun 16 buah lingkaran titik-titik itu ya, dan ataupun bisa bentuk seperti ini. Lalu diameternya itu bisa diatur juga nih, diameter slitnya bisa sebesar ini gitu ya, atau sekecil itu. Tapi yang jelas di sini diberikan suatu rentang di antara 0,04 sampai dengan sini 0,4 mm, di 0,04 mm sampai 0,4 mm. Nah, kita coba di yang terkecil terlebih dahulu deh, 0,04. Nah, lalu kalian bisa lihat di depan penghalang ini ada layar screen di situ ya, yang mana ada suatu jarak ke layarnya ini tertentu, bisa diatur seharusnya ya, atau tentunya bisa diatur. Tapi di sini yang mau kita lihat itu fenomenanya seperti apa kalau cahaya mengenai sebuah celah tunggal seperti ini dulu ya, dengan ukuran diameter celahnya 0,04 mm. Nah, saya atur di wavelength-nya seperti itu. Nah, kalau kita klik, apa yang terjadi? Nah, itu ya. Nampak di layar itu ada garis terang, lalu garis gelap, di antara terang ya. Lalu ada terang berikutnya disebutnya terang ke satu begitu ya. Ya, ini terang pusat, ini terang ke satu di sini ya. Lalu terang kedua sebelah sana. Jadi terang pusat gelap satu, lalu terang satu, lalu gelap dua, terang dua, dan seterusnya. Ke atas sama ke bawah ya namanya sama ya, karena dia akan melingkar sebetulnya, atau ke kiri ke kanan juga sama. Nah, di sini bisa dilihat difraksinya itu di mana. Di sini ada pembelokan, asalnya lurus seperti itu, jadi masuk ke slit kecil ini atau ke celah sempit ini. Nah, itu dibelokkan, kita bisa lihat gambar di situ. Nah, itu ya. Tuh.
ke atas lebih ada kemiringannya gitu ya, ke bawah juga ada gradiennya kemiringannya, artinya dia dibelokkan seperti itu. Nah, apa yang terjadi bila diameternya kita perbesar? Malah itu dia lebih mengecil ya, lingkaran pusatnya lebih kecil dan kita bisa lihat itu berapa banyak garis terang ya dan berapa banyak garis gelap. Itu seperti itu ya. Nah, kalau perkecil malah besar, diperbesar malah kecil. Lalu kalau bentuknya coba deh persegi, nah jadinya seperti ini ya. Kalau tadi melingkar ya melingkar, persegi kita bisa lihat seperti ini. Jadi di sini tidak terlalu ketara ada apa ya, tapi yang jelas itu pun sama aja, bahwa dia memiliki terang pusat, gelap satu, terang satu, dan seterusnya gitu ya, sampai ke bawah juga sama. Nah, ini terang pusat, gelap satu, terang satu, udah seterusnya ya. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini jadi seperti itu hasilnya. Kalau seperti ini, nah jadi seperti itu ya. Nah, ini ngikuti bentuknya seperti apa ini ya. Kalau diperbesar seperti gambar orang gitu ya. Nah, ini seperti ini. Tapi di sini yang mau diberitahukan adalah bagaimanapun bentuknya bisa dilihat tuh ya. Dia itu akan terdiri dari terang pusat atau terang dan gelap, garis terang dan garis gelap. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Itu mengikuti prinsip Huygens gitu ya, bahwa setiap titik dari sebuah muka gelombang cahaya itu berlaku sebagai sumber gelombang cahaya bagi muka gelombang berikutnya. Tuh, jadi diwakili oleh titik-titik itu, sehingga cahaya kalau melewati celah maka akan terjadi interferensi konstruktif dan interferensi destruktif gelombang cahaya, sehingga kalau diletakkan layar itu akan terbentuk pola terang dan gelap ini ya. Nah, kita coba melihat aplikasi berikutnya untuk memperjelas kenapa fenomena ini bisa terjadi. Berikutnya kita lihat pemodelan dari Eugene Kitoriansky. Nah, di sini pemodelannya lebih lagi mendalam ya, bagaimana muka gelombang itu bisa berubah karena tadi pantulan tadi ya di antara ujung-ujung penghalang, sehingga membentuk muka-muka gelombang baru yang sesuai dengan teori Huygens tadi. Nah, sehingga si muka-muka gelombang tadi yang terbentuk itu saling menginterferensi antara mereka masing-masing. Hasil interferensi yang tadi konstruktif dan destruktif, yang mana konstruktif saling menguatkan sehingga terbentuk pola terang, dan destruktif terbentuk pola gelap. Nah, ini lebih jelas bila dua celah, maka lebih terlihat lagi interferensi atau penjumlahan dua buah gelombang tersebut. Gelombang yang keluar melalui celah itu dapat dijelaskan sebagai gelombang sinus yang melintasi atau melalui ke berbagai arah ya, 180 derajat ini. Nah, ini pusat dan ini ke kiri atau ke atas sama saja, ke kiri ataupun juga ke kanan, ke semua arah ya. Nah, bila dua celah, kita bisa melihat yang satu celah menghasilkan gelombang sinus, celah dua gelombang sinus seperti itu.
kita bisa lihat bahwa yang satu saling menguatkan dan ada kondisi saling melemahkan. Nah, ini saling menguatkan. Puncak ketemu puncak dan lembah ketemu lembah, ya. Seperti ini. Nah, untuk lebih memahami kenapa terjadi terang dan gelap, kita coba di interferensi, percobaan interferensi Youngs, ya. Itu celah ganda. Bila ini ada satu sumber titik, ya, melalui dua celah sempit yang dipisahkan dengan suatu jarak tertentu. Jadi di sini ada jarak pisah, lalu ada di sini slit satu atau celah satu, ini slit dua, celah kedua. Tentu ini kalau kita gambarkan seperti ini, asalnya gelombang melalui suatu penghalang, itu sudah kan terbentuk lengkungan, ya, seperti itu. Muka gelombangnya berubah. Setelah muka gelombang berubah, nah di sini kita lihat di slit satu itu akan keluar gelombang pertama, dan di slit kedua atau celah kedua akan muncul gelombang kedua. Nah, tentu ini akan berpadu seperti yang di percobaan di percobaan tadi, ya. Nah, kita bisa lihat ini yang merah fungsi sinus, ini yang biru fungsi sinus. Bila mereka bertemu di grafik seperti ini adalah penguatan sehingga terbentuk interferensi maksimum atau terang. Kita lihat ini puncak ketemu puncak, jadi menjumlah. Nah, kapan kasus minimum atau gelap terjadi? Pada saat, nah di sini puncak ketemu lembah, jadi saling mengurangin, makanya di sini terjadi gelap. Kita lihat ini yang merah di atasnya puncak, bawahnya ini lembah, jadi dua gelombang ini destruktif, ya. Dan kalau naik lagi ke sini, nah ini terjadi lagi puncak dengan puncak, jadi ini maksimum lagi atau terang lagi, ya, disebut terang ke satu. Kalau tadi di sini terang pusat, di sini terang ke satu, lalu terang berikutnya, tapi sebelumnya ini, nah ini sempat puncak ketemu lembah, ya, sehingga ini saling mengurangi jadi minimum, dan ini puncak ketemu puncak lagi jadi maksimum. Jadi ini kita bisa lihat, ya, maksimum, minimum, maksimum lagi, ini minimum, nah maksimum lagi, minimum lagi, dan seterusnya. Tuh, bisa lihat semakin jauh tentu intensitasnya semakin melemah, ya, dibanding dengan yang di sini. Tuh, ya. Sehingga terangnya pun tidak terlalu terang dibandingkan dengan yang di pusat, begitu. Nah, demikian eksperimen atau percobaan mengenai difraksi pada celah tunggal dan interferensi yang pada celah ganda. Nah, pada video pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai perumusan dari hasil eksperimen video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.